Selamat pagi, salam Bapak Ibu. Haleluya. Ada sukacita? Biarlah kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Karena ini kondisi yang akan kita hadapi ketika kita berada di sorga, ya. Latihannya di dunia ini, puji Tuhan, ya. Haleluya. Kalau ada yang gak betah dengan suasana ini, nanti gak betah juga di sorga. Bercanda, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama sudah memuji Tuhan. Dan tentunya pujian kita kepada Tuhan tidak berhenti hanya di dalam ruang ibadah, tetapi setiap hari kita ungkapkan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya. Hari-hari ini kita belajar tentang pengenalan akan Tuhan, ya. Sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan. Proses pengenalan kita belajar, ya. Minggu lalu jangan menolak pengenalan itu, ya. Dan pagi hari ini kita belajar mengenali Tuhan lebih dalam, ya. Walaupun mungkin kita sudah berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, sudahkah pengenalan kita akan Tuhan itu makin dalam? Atau hanya sebatas permukaan saja, ya. Tapi pagi hari ini kita akan belajar supaya kita kenal Tuhan lebih dalam lagi, dan itu yang tidak membuat kita mundur apapun yang terjadi. Seperti pujian terakhir tadi, ya. Tuhan Yesus mutiara tak ternilai dalam hidupku, ya. Bahkan ada perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang menemukan mutiara yang paling berharga, apa yang dia lakukan? Dia pendam, dia jual semua yang dimiliki, semua, untuk dia bisa membeli mutiara itu. Haleluya. Menemukan harta terpendam, jual semuanya untuk membeli tanah di mana ada harta terpendam. Artinya ketika kita mengenal Tuhan, kita boleh kehilangan apa yang ada dalam dunia ini, ya. Tetapi kita boleh melihat bahwa Tuhan Yesus itu lebih indah daripada harta dunia. Haleluya. Ya, mengenal Tuhan lebih dalam. Kita melihat dalam Matius 16. Matius 16 ayat 15 dan 16. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama. Matius pasal 16 ayat 15 dan 16. 1, 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Amin. Silakan duduk. Ya, saudaraku, ketika sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya, selama perjalanan murid-murid Tuhan dengan Tuhan, nah, sekarang mereka itu kasak kusuk di belakang. Siapa sih sebetulnya Yesus ini, gitu ya? Siapa sebetulnya? Nah, ayat 13 saya bacakan, menarik di sini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya. Jadi melihat perbuatan Tuhan, orang melihat, bahkan berbondong-bondong ingin mendengar pengajarannya. Bahkan ketika mereka melihat mujizat, mereka mulai bertanya-tanya, siapakah Yesus ini, ya? Nah, itu dipertanyakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Kata orang, siapa aku ini? Jadi murid-muridnya itu digali oleh Tuhan, sampai di mana sih kamu mengenal aku, ya? Kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka. Ada yang mengatakan
Ya, jadi jawab murid-murid ini menurut kata orang, bukan menurut pribadinya, ya. Menurut kata orang, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi murid-murid itu hanya mendengar kata orang. Dia belum kenal pribadi Yesus yang benar, ya. Makanya Tuhan Yesus tanya, menurutmu kata orang siapa aku ini? Dan mereka mulai menangkap suara-suara yang mereka dengar. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis saat ini, saat Tuhan Yesus bertanya, itu sudah dipenggal, ya, sudah tidak ada. Dan menurut kata orang, Yohanes Pembaptis ini bangkit lagi. Ada yang mengatakan juga bukan Yohanes Pembaptis, bukan, dia bukan Yohanes Pembaptis, tapi dia Elia. Elia nabi yang terkenal itu, nabi yang berkuasa itu, yang menerima kuasa dari Allah. Dan kemudian ada yang mengatakan Yeremia. Ada yang mengatakan, pokoknya dia itu nabi gitu ya. Tuhan Yesus tidak puas dengan jawaban murid-murid. Tuhan Yesus tidak ingin murid-murid itu kenal Yesus hanya dari kata orang. Bagaimana dengan kita secara pribadi? Apakah selama bertahun-tahun kita ikut Tuhan, kita hanya mengerti batasan kata orang? Yesus itu juru selamat, Yesus itu Tuhan, Yesus itu pembuat mujizat, Yesus itu penuh kasih, Yesus itu penuh pengampunan. Apa hanya dari kata orang? Tapi pribadi kita enggak kenal, dan ini rentan untuk kita bisa undur dari Tuhan karena enggak kenal. Ya, puji Tuhan. Kalau pemuda-pemudi berkenalan pada awalnya mungkin melihat casingnya cantik, kemudian kenal lebih dalam lihat pribadinya. Tapi setelah nikah baru tahu jebule kowe kaya kuwi, menyesal aku. Karena gak kenal ya. Tapi ketika kenal dan kita punya kasih yang murni, siapapun kamu aku terima dengan kelemahan dan kelebihan kamu. Karena yang nomor satu dalam persatuan rumah tangga itu hadirnya Kristus. Gak ada manusia yang sempurna. Tetapi ketika pemuda-pemudi itu ambil keputusan pilih ini menjadi pasangan hidup, itu untuk selama-lamanya. Ya. Nah saudaraku, ini jawaban murid-murid tentang Tuhan. Kata orang, engkau Yohanes Pembaptis. Kata orang, engkau Elia. Kata orang, engkau Yeremia. Atau salah satu dari nabi itu. Tapi tidak berhenti di situ. Ayat 15, Tuhan bertanya lagi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Jadi Tuhan tidak menanyakan pendapat orang. Tapi menurutmu, siapa aku ini? Ya. 15 itu menyatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka. Mereka ini adalah murid Tuhan yang mengikut Tuhan. Ya, kemanapun Tuhan pergi, Tuhan melayani murid Tuhan. Ditanya, apa katamu? Siapa aku ini? Mereka diam. Karena gak ada yang bisa memahami siapa Yesus ini. Kemudian ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tiba-tiba muncul di pikiran Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias itu apa toh? Mesias itu juru selamat, penyelamat, ya. Mesias itu yang dipilih, yang diurapi untuk menjadi juru selamat. Haleluya. Nah, tiba-tiba Simon Petrus
bisa menjawab dengan tepat bahwa engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Ini bukan jawaban seperti kata orang. Tapi ini jawaban dari Petrus. Karena apa? Karena dia lebih pintar? Karena dia lebih dekat dengan Tuhan? Bukan. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi ketika Simon bisa menjawab dengan tepat, memiliki satu pengenalan, engkau Mesias, itu bukan karena Simon pinter, bukan karena Simon sering berdoa, bukan karena Simon paling dekat dengan Tuhan, tapi karena Bapa yang di sorga itu sudah menyatakan kepadamu. Walaupun tidak dengan suara yang nyata, Simon dia itu Mesias loh. Tidak dengan suara nyata, tapi masuk di dalam hati nurani Simon. Sehingga Simon bisa tahu engkau adalah Mesias. Saudaraku, ketika Simon bisa menjawab begitu, Tuhan Yesus memberi pengertian. Berbahagialah kamu. Karena bukan kamu yang pinter, tetapi karena Bapa sudah menyatakan di dalam diri. Sekarang pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu saat ini datang kepada Tuhan? Kenapa Bapak Ibu saat ini beribadah kepada Tuhan? Meninggalkan segala kenyamanan hidup. Kenapa? Kenapa? Rindu ketemu Tuhan. Karena saudara Allah sudah memperkenalkan diri kepada kita waktu dulu, sehingga kita bisa percaya. Seperti Simon. Karena Bapa sudah menyatakan kepadamu, Bapa sudah memperkenalkan diri kepadamu bahwa itu adalah Mesias. Jadi ketika Bapak Ibu datang mengambil pilihan, aku pilih Yesus. Bukan aku pilih agama Kristen, bukan. Pilihlah Yesus karena engkau tahu siapa dia. Dia adalah Mesias. Itu pilihan mendasar, ya. Bukan ikut-ikutan orang. Bisa jadi awalnya kita datang kepada Tuhan karena diajak orang. Awalnya kita mendapat berita dan kita percaya. Tapi Allah yang sudah lebih dulu memilih saudara dan saya. Jadi bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Allah yang memilih kita. Sehingga kita boleh datang hari ini kepada Tuhan. Rindu mengenal Dia lebih dalam, itu harus. Karena pengenalan kita akan Tuhan tidak berhenti ketika kita ikut Tuhan selama 10 tahun. Seperti orang sekolah, orang kuliah, lulus, selesai. Tetapi pengenalan kita akan Tuhan itu akan terus berlanjut. Dan makin hari makin kita tahu siapa Dia. Jangan sampai kita berkata, aku sudah 10 tahun ikut Tuhan. Aku sudah 40 tahun ikut Tuhan. Wis cukuplah, aku wis kenal Tuhan, cukup. Bukan, saudara. Kenali Dia lebih dalam. Karena Dia tidak akan pernah berhenti untuk menyatakan kemuliaan demi kemuliaannya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, berbahagialah saudara dan saya yang telah menerima Tuhan. Tapi karena saudara menerima Tuhan bukan karena kemauan kita, tapi karena Allah yang sudah lebih dulu memilih kita. Haleluya. Dan pengenalan kita akan Tuhan tidak berhenti sampai 10, 20, 30 tahun. Tapi kenali Dia lebih dalam. Sampai berhentinya kapan? Kalau kita ketemu Dia di surga. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan melihat bagaimana sih kita bisa mengenal Dia lebih dalam. Miliki waktu sendiri dengan Tuhan, ya.
Miliki waktu sendiri dengan Tuhan. Mungkin kita bisa berdoa kepadanya kalau bersama-sama itu kita terbangun ya. Dengan pujian kita terbangun. Dengan penyembahan teman-teman di sekeliling kita terbangun sehingga kita ikut berdoa. Tapi bagaimana kalau kita sendiri? Bisakah kita menikmati sendiri dengan Tuhan? Miliki itu. Maka saudara akan punya pengenalan lebih dalam dengan Tuhan. Ya, kita melihat kisah dari Matius 17. Matius 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ya, baiknya ayat ini dibaca seluruhnya. 13 ayat. Silakan. Matius pasal 17 ayat 1 sampai 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan ketika aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Amin. Kita sudah membaca, tentu kita nyimak ceritanya ya, si Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengenal dia lebih dalam? Miliki waktu sendiri dengan Tuhan. Dengan kesendirian itu kita akan mengenal siapa dia. Nah, waktu itu Tuhan Yesus dikatakan ayat 1, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. 6 hari sejak kapan? Sejak ketika Tuhan menyatakan kepada Petrus, Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, "Siapa aku ini?" Dan Tuhan Yesus menyampaikan berita tentang kematiannya ya. Di judul pasal 16 ayat 21 dan seterusnya, itu perikopnya dengan judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi ketika Petrus menjawab, "Engkau Mesias, juru selamat, pembebas," kemudian Tuhan memberitahukan Mesias, anak Allah itu akan menderita. Supaya mereka tidak salah mengerti kalau Mesias itu nanti akan membebaskan kami dari penjajahan Romawi. Ini yang ada di benak hati orang-orang Yahudi. Kedatangan Mesias itu membebaskan kami dari penjajahan orang Romawi. Sebab itu Tuhan menyatakan,
Anak manusia akan menderita. Itu disampaikan kepada murid-muridnya. Nah setelah itu Tuhan 6 hari setelah itu Tuhan mengajak murid-muridnya naik ke sebuah gunung. Mereka sendiri dengan Tuhan. Kesendirian dengan Tuhan ini, saudaraku, membuat mata mereka melihat, ya, bukan Yesus sebagai manusia biasa, bukan Yesus sebagai pembuat mukjizat, bukan Yesus sebagai Mesias nanti bisa menjadi raja yang akan memimpin mereka melawan tentara Romawi, melawan pemerintahan Romawi. Sebab itu Tuhan mengajak mereka sendiri dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Yang pertama, kesendirian dengan Tuhan itu akan makin mengenali Dia. Apa yang pertama mereka lihat? Mereka melihat Yesus berubah wajahnya. Yesus berubah pakaiannya. Jadi sendiri dengan Tuhan kita akan melihat, kita akan dibawa pada pengenalan. Dia bukan hanya manusia biasa. Memang keseharian Tuhan Yesus sebagai manusia biasa tinggal di dalam rumah Yusuf dan Maria. Dan mereka juga bersama-sama dengan masyarakat. Pakaiannya juga pakaian yang seperti manusia lainnya. Tetapi ketika sendiri di atas gunung, kita melihat bahwa Yesus berubah wajahnya. Ya, itu bisa dilihat dari ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Wajah yang tadinya dipakai pakaian yang tadinya dipakai enggak terlihat. Yang terlihat putih, terang, wajahnya seperti matahari. Siapa yang bisa melihat ini? Mereka yang sendiri dengan Tuhan. Haleluya. Murid yang lain lihat, enggak lihat. Tapi 3 orang yang sendiri dengan Tuhan ini, mereka bisa melihat. Dan mereka bisa mengagumi, ternyata Tuhanku bukan hanya manusia, ya. Wajahnya berubah. Ini dilihat oleh mereka yang sendiri. Dan kemudian mereka akan memahami, engkau bukan hanya Mesias, pembuat mukjizat. Mesias, engkau bukan hanya orang ajaib, orang yang dikaruniai mukjizat, bukan, tapi engkau Allah. Haleluya. Miliki waktu sendiri dengan Tuhan sehingga saudara bisa kenal, melihat pribadi Yesus seperti apa. Haleluya. Kita bisa melihat wajah Tuhan yang terang. Dengan penglihatan itu apa? Selanjutnya kita akan hormat. Kita tidak salah paham dengan Tuhan. Orang Israel seringkali salah paham dengan Tuhan ketika Tuhan mengizinkan mereka mengalami penderitaan, gak ada air. Mereka mengalami penderitaan sengsara di padang gurun. Mereka mulai mempersalahkan Tuhan. Mana yang katanya Tuhan menyertai? Mana yang katanya Tuhan membawa kita ke negeri yang penuh dengan susu dan madunya? Mana? Salah paham dengan Tuhan. Sehingga mereka berontak kepada Musa, berontak kepada Yosua, berontak kepada Harun. Karena salah paham. Tapi miliki sendiri dengan Tuhan. Saudara tidak akan salah paham, bahkan selalu mengucap syukur dengan segala keadaan yang kita alami. Haleluya. Itu yang pertama. Ketika kita sendiri dengan Tuhan, kita bisa melihat Tuhan, bukan manusia biasa. Dan selanjutnya yang kedua, sendiri dengan Tuhan, kita melihat warga sorga itu bercakap-cakap akrab dengan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Nah, ayat 3, maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini.
Petrus tidak bisa ngomong apa-apa karena saking bahagianya. Dia lupa penderitaan di dunia. Dia lupa masalahnya. Tetapi ketika dia melihat ada Musa dan Elia turun, saudaraku, Petrus merasa betapa bahagia dan itu suasana sorga. Yang Petrus bisa menikmati, 3 orang ini bisa menikmati betapa bahagianya kami di tempat ini. Saudaraku, kalau saudara punya pengalaman pribadi sendiri dengan Tuhan, saudara akan ketagihan, ya, ketagihan, dan itu akan membuat hati kita berkobar-kobar, ingin mendekat, ingin sendiri dengan Tuhan, ya. Haleluya. Kalau kita bisa ada pengumuman berdoa bersama, mungkin kita sedikit tertarik. Kalau berdoa bersama saja tidak tertarik, apalagi doa sendirian. Miliki waktu sendiri dengan Tuhan dan itu cobalah untuk melangkah hari ini. Jangan ditunda, besok aja. Karena kita tidak tahu waktu kita. Haleluya. Miliki waktu sendiri dengan Tuhan. Nah, saudaraku, mereka melihat Elia dan siapa? Musa. Padahal ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, ya, pejuang-pejuang iman, ya, nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan. Tapi kenapa hanya Musa dan Elia yang turun ke situ? Ya, kita akan melihat satu bahasan, ya. Kenapa sih kok Elia? Kenapa bukan Abraham, ya, bapak orang percaya yang punya iman bahkan keturunannya diberkati Tuhan? Kenapa kok Musa gitu loh? Kenapa bukan Elisa, ya? Nah, saudaraku, kenapa Musa? Dari dalam diri Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dan Musa menerima firman, 10 hukum diterima oleh Musa disampaikan kepada rakyat Israel. Dan firman itu yang menuntun bangsa Israel dalam perjalanan sampai masuk ke tanah Kanaan. Yesus, dia adalah firman yang menjadi manusia. Setiap perkataannya itu firman. Firman ini yang membuat saudara dan saya hidup. Manusia tidak hidup hanya karena roti. Tidak ada roti, kalau kita punya firman, itu yang menghidupkan kita. Jadi jangan gela, jangan nangis kalau tidak dapat bagian sembako. Wah, kemarin ada bagian sembako, ya, karena Pak Presiden datang. Ada, loh aku ada minyak, ya aku gak ada minyak. Saudaraku, gak usah gela. Haleluya. Gak ada roti, saudara dan saya bisa hidup hanya karena firman. Elia ketika kelaparan, gak punya makanan, dia bisa hidup. Tuhan yang memimpin, kamu ke Sungai Kerit. Sungai Kerit gak bisa diandalkan, bisa kering. Elia bisa kelaparan, tapi Tuhan buka jalan. Kamu pergi ke Sarfat, temui janda. Dan engkau akan terpelihara. Ternyata yang memelihara Elia bukan janda yang kaya. Tapi janda yang mung-mungan, punya harta sedikit. Tapi cukup untuk memelihara. Saudara dan saya akan hidup bukan bersandar pada apa yang kita miliki. Gak usah takut. Karena Tuhan firman itu yang akan memelihara saudara dan saya. Nah, kenapa Musa yang datang? Karena Musa yang menyampaikan firman dan Yesus juga adalah firman. Sebab itu akan dinyatakan kepada murid-muridnya. Ini loh Yesus. Kamu akan bisa hidup oleh Yesus yang karena ajarannya, karena firmannya. Haleluya. Sebab itu Musa dibawa, diizinkan Tuhan untuk turun. Ayatnya gak usah dibaca, Keluaran 32 ayat 15-16, baca di rumah. Dan kemudian Yesus itu adalah penggenap hukum Taurat
Kita baca Matius 5 ayat 17. Matius pasal 5 ayat ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Melainkan untuk menggenapi. Jangan kamu sangka aku menyangkal, meniadakan hukum Taurat. Enggak. Memang ada banyak peraturan dari hukum Taurat itu kalau dijabarkan ada 613 hukum yang harus dipatuhi, ditaati oleh orang-orang Yahudi. Dan ketika Tuhan melanggar salah satu dari 613, misalnya jangan bekerja pada hari Sabat. Ketika Tuhan mulai menyembuhkan orang-orang Yahudi mempersoalkan, pada hari Sabat gak boleh itu menyembuhkan orang. Hal-hal seperti ini, hal-hal kecil yang dipersoalkan oleh orang Yahudi. Dan Tuhan menjawab ini, jangan kamu kira aku meniadakan hukum Sabat. Enggak. Aku meniadakan membongkar semua hukum Taurat itu, enggak. Tapi aku menggenapi. Haleluya. Jadi di dalam Yesus, kalau saudara tinggal di dalam Yesus, kita akan mampu menggenapi semua ajarannya, bukan karena kekuatan kita, tapi ada Roh Kudus yang memberi pertolongan kepada kita. Sekarang pertanyaannya, mengapa Nabi Elia? Kalau Musa itu karena dia penerima firman dan disampaikan kepada Israel. Yesus itu juga firman yang jadi manusia, yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Sekarang kenapa Elia? Kita semua paham bahwa ketika Elia meninggal enggak ya? Dikubur enggak ya Elia itu? Enggak. Tapi diangkat. Ya, diangkat ke sorga. Jadi dia tidak mengalami kematian Elia, tapi diangkat ke sorga. Nah, Yesus inilah yang satu-satunya manusia yang tidak akan mati. Dia memang pernah mati untuk apa? Untuk menjadi manusia seperti saudara dan saya akan mengalami kematian. Tetapi ketika dia mati, dia kalahkan maut itu dengan apa? Kebangkitannya. Kalau manusia mati, selesai. Lazarus mati, dibangkitkan, dia mati lagi enggak? Mati lagi. Mati lagi. Tapi Yesus, dia mati dan dia kalahkan kematian itu dengan kebangkitannya. Setelah dia bangkit, dia mati lagi? Enggak. Dia masih menjumpai murid-muridnya, membuktikan aku hidup. Jangan takut, aku hidup. Tapi setelah 40 hari kemudian, Tuhan Yesus naik ke sorga bukan dalam mimpi, tetapi disaksikan. Bukan 1, 2, 10 murid-murid tok, enggak. Tapi orang-orang yang ada di Galilea itu datang menyaksikan Yesus naik. Ratusan orang. Bagaimana kesaksian yang disaksikan oleh banyak orang? Sah. Haleluya. Kesaksian itu tidak cukup satu orang. Apalagi tidak ada saksinya. Oh bahaya itu. Itu bisa jadi menjadi sebuah kebohongan. Kebohongan publik. Ya, tetapi Yesus itu naik dan disaksikan oleh banyak orang. Jadi saudaraku, kenapa Musa dan Elia? Musa pembawa Taurat dan Elia menjadi figur, role model, ini manusia yang naik ke sorga dan itulah Yesus. Haleluya. Elia tidak bisa menebus dosa kita, tetapi Yesus yang dia adalah manusia, dia juga adalah Tuhan. Sebab itu dia bisa naik ke sorga. Ya. Pernyataan ini lebih dalam daripada cuma melihat Yesus berubah rupa.
tapi lebih dalam mengenali siapa Kristus. Haleluya. Ternyata Tuhanku adalah orang yang satu kali kelak naik ke sorga. Haleluya. Dan siapa pengikut dia, siapa yang percaya kepadanya, siapa yang tinggal di dalam dia, siapa tinggal di dalam dia akan mengalami pengalaman yang sama dengan dia. Masuk dalam kerajaan sorga. Keselamatan itu nilainya terlalu besar. Jangan sampai ada orang ikut Yesus, aku beragama Kristen supaya aku diberkati, masalahku tidak ada, masalahku diselesaikan. Bukan itu saja. Ini loh yang penting, keselamatan buat jiwa. Saya mendengar kesaksian seorang yang dia berkata, aku berangkat melayani Tuhan. Tapi kenapa aku kecelakaan di jalan? Mana penyertaanmu? Ketika suami saya dulu berangkat melayani, mau pelayanan KKR di Tegal. Ternyata enggak pulang. Belum KKR, masih di jalan. Kalau manusia pikir penyertaan Tuhan itu hanya keselamatan tubuh, bukan. Tapi penyertaan Tuhan itu membawa saudara dan saya mengenal Tuhan. Mengerti keselamatan jiwa itu terlalu mahal. Sebab itu ayo kita miliki waktu sendiri dengan Tuhan. Sehingga kita kenal harganya keselamatan itu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita kenali dia. Tidak berhenti sampai di situ. Pengenalan 3 orang murid ini. Tidak ada berhenti melihat bahwa Tuhan berubah rupa, berubah bajunya. Tapi mengenal ada warga sorga yang turun. Selanjutnya, bukan cuma warga sorga yang bercakap-cakap dengan Yesus. Tetapi ada suara Allah secara nyata. Suara Allah secara nyata. Wih, ini mengerikan ya. Merinding kalau saudara dengar suara Allah secara visual ya. Secara nyata. Kita baca ayat yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terakhir apa? Dengarkanlah dia. Apa yang kita dengar? Kalau yang kita dengar cuma berita-berita kecelakaan, hari-hari ini banyak sekali terjadi kecelakaan kereta api yang merenggut nyawa. Oh, mengerikan. Bukan itu saja yang kita dengar, saudaraku. Mungkin ketika kita mendengar berita itu, ada baiknya kita ikut prihatin dan doakan. Berita apa yang kita dengar lagi? Drakor? Yang kita dengar lagi? Sinetron? Yang kita dengar lagi apa? Berita-berita MBG? Tapi mari, dengarkanlah dia. Ini harus punya waktu untuk mendengar itu supaya telinga kita tidak kemasukan berita-berita yang gak begitu penting untuk keselamatan jiwa kita. Tapi dengarkanlah dia. Dan ini suara Allah. Bisa saudara renungkan ayat 5 itu, tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan. Tiba-tiba awan itu menaungi mereka. Bukan cukup berhenti sampai di situ. Terus mendengar suara yang mengatakan, ini suara Allah ini. Suara Allah. Tidak tampak Allahnya seperti apa, tapi awan itu kemuliaan Allah turun dan terdengar suara Allah. Ini loh anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia.
Pengalaman kita akan bertambah ketika kita sendiri dengan Tuhan. Bukan cuma melihat Yesus yang berupa-rupa. Bukan cuma melihat Yesus yang bisa bercakap-cakap dengan warga surga. Tapi lebih dari itu, kita bisa mendengar suara Allah secara pribadi. Yang menyatakan, ini loh Yesus, dengarkan Yesus. Jangan abaikan. Jangan hanya datang kepada Tuhan karena minta tolong. Tolong Tuhan, masalahku berat, bebanku berat. Bukan. Tapi kita mendengar apapun yang Engkau katakan Tuhan. Aku mau dengar. Aku mau mentaati. Maka pemahaman saudara, pengenalan saudara akan Tuhan makin terus bertambah. Dan jangan berhenti sebelum kita ketemu Tuhan. Miliki waktu sendiri itu terbangun dengan pengalamanmu, pengenalan akan Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita punya waktu sendiri dengan Tuhan? Mungkin awalnya saudara enggak betah. Seperempat jam sudah panas. Ya, seperempat jam sudah lihat Tuhan. Duh, kok masih seperempat jam. Ya. Tapi ketika saudara benar-benar punya hubungan pribadi dengan Tuhan, enggak terasa. 1 jam duduk pun enggak terasa. Karena menikmati. Haleluya. Hadirat Tuhan. Mari kita usahakan saudaraku ya. Usahakan miliki waktu pribadi dengan Tuhan. Supaya kalau kita punya waktu sendiri dengan Tuhan, kita bukan cuma melihat, aduh makananku kok cuma gini tok. Aduh aku gak punya uang untuk beli. Aduh gimana ini. Kita gak berpikir itu saja. Itu bukan berarti kita abaikan, enggak. Ya. Tapi mari miliki waktu. Ya. Jangan sampai kita hanya melihat, aduh daganganku sudah tinggal sedikit. Orang-orang belum pada bayar. Aduh badanku capek, aku sakit. Tapi coba miliki waktu sendiri dengan Tuhan. Dan keindahan Yesus itu melampaui segala hal. Sehingga Petrus bisa merasakan betapa bahagianya kami di tempat ini. Haleluya. Matius 17 ayat 4 saya bacakan lagi saudaraku. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau kami akan membuat kemah. Seolah-olah Petrus ingin tinggal lebih lama dengan suasana itu. Ingin tinggal lebih lama di gunung itu. Sampai dia ingin membuatkan kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Kemudian Petrus di mana? Aku cukup melihat, aku cukup di dekatmu. Enggak pakai kemah enggak apa-apa, ya. Karena Petrus merasakan Tuhan, aku bahagia di tempat ini. Kemuliaanmu jauh lebih indah dari kemuliaan yang ada di dalam dunia ini. Saudara boleh mengejar kemuliaan dalam dunia ini. Mencapai sukses, pendidikan yang berhasil, pekerjaan yang berhasil. Boleh. Tetapi jangan itu dikalahkan untuk sendiri dengan Tuhan. Ya. Haleluya. Dia Mesias. Mesias yang menampakkan diri kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus. Kapan dia menjadi Mesias, penyelamat? Saat dia naik ke surga. Saat dia disalib. Tanpa salib dia bukan Mesias. Tapi karena dia disalib, menderita dan siap menderita. Tapi karena dia Tuhan, dia kalahkan maut itu, dia bisa bangkit. Banyak orang yang tidak paham, kalau dia juru selamat, kalau dia bisa menyelamatkan kamu, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan diri waktu disalib? Pemahaman manusia pada umumnya selamat itu karena tubuh. Tapi Yesus mati di atas kayu salib bukan karena tidak bisa turun dari salib.
Tapi karena memang itu tugasnya untuk mengalahkan kematian. Saudara dan saya berbahagia pengikut Yesus akan menerima janji saudara tidak akan pernah mati. Haleluya. Karena saudara mati akan dibangkitkan dan tinggal bersama Yesus. Ini nilainya terlalu tinggi. Jangan sampai ada yang meninggalkan Tuhan. Pagi hari ini kita peringati pengorbanan Tuhan. Karena dengan pengorbanan itu Yesus disebut Mesias. Sebagai penebus, penyelamat umat manusia. Mari kita berdiri bersama-sama. Siapkan perjamuan kudus. Haleluya. Kita menyanyikan pujian tadi. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari saudaraku, pengalaman sendiri dengan Tuhan itu akan membuka mata kita. Sebab itu jangan tunda untuk sendiri dengan Tuhan. Haleluya. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Amin. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau sekali lagi katakan dari hatimu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Engkau melihat kerinduan kami Tuhan. Kami rindu sendiri dengan Engkau. Haleluya. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Amin. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Biarlah pujian ini
adalah pernyataan hati kita. Tuhan, Engkau termulia. Keindahan dunia ini tidak sanggup membuat mata kami untuk melihat Engkau. Tapi keindahan dunia ini menjadi pudar karena kami melihat kemuliaan-Mu begitu indah. Haleluya. Kenali Dia tuh. Kenali Dia saudara. Miliki waktu sendiri dengan Tuhan. Saudara akan punya pengalaman yang indah. Dan saudara akan semakin kenal. Perhatikan pernyataan Allah Bapa. Dengarkanlah Dia. Pagi hari ini kita mau datang terbuka di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus mengoreksi setiap relung hati kita. Yang mungkin ada dosa-dosa tersembunyi. Ada ketidaktaatan yang tersembunyi. Buka hatimu bagi Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kami mau mendengar. Kami mau mentaati. Kami mau menjadi pengikut-Mu. Menjadi pengikut Yesus harus diperjuangkan. Sendiri dengan Tuhan harus diperjuangkan. Harus diusahakan. Sehingga pribadi lepas pribadi engkau mengenal Yesus. Haleluya. Jangan biarkan waktu ini berlalu. Pakai waktu ini untuk berbicara dengan Tuhan apa yang engkau rindukan. Engkau rindu pemulihan-Mu. Engkau rindu pengenalan-Mu akan Tuhan. Mungkin saat ini engkau sedang punya beban berat. Mungkin itu masalah anakmu, masalah suamimu, masalah istrimu, masalah penyakitmu, masalah rumah tanggamu yang tidak bahagia. Katakan kepada Tuhan, aku ingin mengenal Engkau. Dia yang akan bertindak mengatasi masalahmu. Datang kepada Tuhan. Jangan biarkan saat ini berlalu. Mintalah ampun. Aku mau tinggalkan. Aku mau lebih mendengar suara-Mu. Suara gosip, suara drakor, suara yang ada di dunia ini. Kami mau turunkan. Aku mau mendengar suara-Mu. Katakan sekali lagi. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Kami rindu Tuhan. Mutiara tak ternilai harta milikku. Engkau hartaku Tuhan. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan dengan imanmu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Yes, amin Tuhan. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku, di mataku Engkau termulia. Di mataku, di mataku Engkau termulia.
menjadi pernyataan